lahir di Makassar 5 Mei 1968, beragama Islam. Jabatan beliau sekarang adalah Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja. Dan alhamdulillah beliau memiliki waktu untuk bersama dengan kita berbagi pengetahuan dan pengalaman beliau yang sangat luas, yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, riwayat pendidikan beliau adalah sarjana dan pasca sarjana teknik elektro, riwayat pekerjaan, kepala subbagian standar kompetensi BNSP, kepala seksi bimbingan standar kompetensi, Kasubdit pengembangan standar kompetensi, dan Direktorat Bina Standarisasi. Jadi beliau adalah the person yang paling menguasai mengenai masalah ini. Dan selain sebagai direktur, beliau juga merupakan asesor lisensi, penyusun standar kompetensi, asesor kompetensi, dan master asesor, serta mengikuti pelatihan Competency-Based HRD, Competency-Based Human Resource Development, analisis jabatan, dan ISO 9001. Oke, demikian kurikulum vitae dari Pak Muhtar Aziz. Dipersilahkan Pak, waktunya 30 menit dari sekarang. Ya, makasih Bu Ilus, Bapak Ibu yang kami hormati, para pejabat tinggi media maupun pratama di lingkungan Perpustakaan Nasional, Bapak Ibu para peserta webinar yang hadir. Dalam data ini ada sekitar 1.000, belum lagi yang ikut-ikut. Honorable Professor Hon Lourdes David from Philippine, yang kami hormati seluruh peserta yang hadir. Pertama-tama dan utama saya kira mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya sehingga kita semua masih tetap dilimpahkan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama meskipun secara virtual. Yang kedua tentu kami menyampaikan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional yang mengundang kami di dalam pertemuan yang saya kira sangat baik dan sangat strategis bagi kita semua. Saya nanti akan menyampaikan beberapa hal yang terkait apa yang menjadi topik kita pada pagi hari ini. Saya mohon izin nanti saya bisa share ya Pak, Bu, materinya. Apakah bisa terlihat nih materinya Ibu, Bapak? Ya, mungkin bisa di full screen Pak. Saya? Ya. Oke, maka jadi saya coba menyesuaikan topik yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi paling tidak semoga topik ini bisa mengantarkan kita semua apa yang menjadi concern daripada Perpustakaan Nasional di dalam rangka untuk membangun rekognisi kompetensi terhadap SDM pustakawan. Itu berdampak kepada proses-proses yang kita lakukan. Nah, kondisi-kondisi dengan adanya perkembangan tersebut itu hampir saya kira semua aspek kehidupan itu masuk ke situ. Tidak terkecuali untuk bidang perpustakaan. Nah, akibatnya kalau kita lihat bahwa dengan adanya intervensi daripada teknologi yang kita kenal dengan istilah destruktif teknologi, ini membawa perubahan yang sangat-sangat cepat dari yang kita bayangkan, kan gitu ya. Tadi disinggung oleh Pak Kepala Perpustakaan bahwa banyak aspek-aspek bidang-bidang pekerjaan yang dulu tidak pernah kita bayangkan sekarang itu muncul. Nah, yang kedua tentu destruktif teknologi tersebut itu tidak bisa kita prediksi, kan gitu ya, unpredictable. Jadi bagian-bagiannya ini memang sangat luar biasa intervensinya, sehingga kalau kita perhatikan bahwa ini juga merasuki hampir
di semua bidang-bidang yang kita lakukan saat ini. Nah, yang ketiga, perubahan-perubahannya ini secara komprehensif, gitu ya. Jadi proses bisnisnya A to Z-nya itu dilakukan secara komprehensif. Jadi etosnya itu kelihatan, kan gitu ya. Jadi dari sejak di hulu sampai ke hilir itu benar-benar industri tadi itu mengalami perubahan-perubahan. Nah, apa yang terjadi dengan disruptif teknologi yang merubah model bisnis tersebut itu berdampak kepada perubahan strukturnya. Ya, tadi disinggung oleh Pak Kepala Perpustakaan, yang mungkin kalau kita bicara dari sisi proses bisnis di perpustakaan, ya banyak yang kita lakukan secara manual misalnya dan seterusnya, itu strukturnya itu berubah, ya, struktur proses pekerjaannya berubah. Nah, yang kedua, dari perubahan-perubahan struktur tadi itu tentulah akan berdampak kepada perubahan kemampuan kita untuk melayani, ya gitu ya. Jadi kemampuan kita melayani itu juga akan berubah. Kalau tadi disinggung oleh Pak Kepala Perpustakaan, ada paradigma baru di dalam perpustakaan, gitu ya. Jadi perubahan tuntutan tadi ini berubah. Nah, akibat daripada destruktif teknologi ini, ya karena perubahan-perubahan tadi ini memang berasal dari industrinya dan berkonsekuensi pada tuntutan perubahan pekerjaan, maka yang harus kita antisipasi saat ini adalah adanya skill mismatch. Ya, jadi mismatch-nya itu antara pekerjaan yang dulu kita lakukan dengan apa yang harus kita lakukan saat ini. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan antisipasi. Ya, jadi antisipasinya harus seperti apa? Nah, ini skill-nya harus jelas. Nah, yang lain saya kira juga yang harus kita antisipasi ini adalah adanya kemampuan-kemampuan yang kami sebut dengan istilah underutilization. Jadi sebenarnya dia mampu melakukan pekerjaan itu pada tataran tertentu, tetapi karena dia dituntut bekerja pada bidang yang mungkin agak di bawah, maka kapasitasnya tidak dalam kapasitas yang maksimal, sehingga itu yang kita sebut dengan underutilization skills. Nah, inilah saya kira antara lain gambaran-gambaran secara umum kalau saya ingin mencoba menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Perpustakaan Nasional. Nah, oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian McKinsey Institute di tahun 2019 itu bahwa disruptif teknologi yang menyebabkan terjadinya otomatisasi di Indonesia itu menyebabkan adanya pekerjaan-pekerjaan yang hilang dan adanya pekerjaan-pekerjaan yang baru, kemudian atau juga ada pekerjaan-pekerjaan yang harus bermetamorfosa, gitu ya, harus dia melakukan transformasi. Nah, kalau dari hasil apa yang disampaikan oleh hasil penelitian daripada McKinsey Institute tersebut, ada sekitar 23 juta jenis pekerjaan yang terdampak oleh otomatisasi. Ya, jadi itu seperti itu. Kemudian ada sekitar 27 sampai 46 juta jenis pekerjaan baru yang mungkin tercipta, berpeluang untuk tercipta. Ya, contoh lah misalnya kita mungkin 3 tahun yang lalu atau bahkan 5 tahun yang lalu tidak pernah mengenal istilah pekerjaan-pekerjaan orang sebagai YouTuber atau pekerjaan seseorang sebagai Instagramable, gitu ya, atau pekerjaan yang terkait dengan istilahnya itu TikToker, ya itu kan muncul hari ini model-model pekerjaan seperti itu, dan itu menjadi sebuah lapangan pekerjaan yang baru, kan gitu ya. Nah, tentu pekerjaan-pekerjaan yang hilang dan yang baru muncul ini tentu jumlahnya jauh lebih banyak yang baru muncul karena memang tadi ada intervensi dari teknologi. Nah, kalau kita perhatikan ini berdasarkan penelitian daripada McKinsey Institute, memang pekerjaan-pekerjaan di bidang kesehatan, konstruksi, apalagi kesehatan di tengah pandemi ini
itu sangat dibutuhkan kan gitu ya. Jadi padahal ini penelitiannya 2019 sebenarnya. Jadi itu. Nah kemudian lapangan-lapangan di bidang arsitek, teknisi dan seterusnya akan banyak tercipta karena tentu akan dia ikut dengan investasi yang masuk katakanlah melalui APBN dan seterusnya. Nah oleh karena itulah berdasarkan kondisi-kondisi tersebut maka tentu kita perlu mempersiapkan kemampuan kita khususnya untuk menuju tadi di era industri digitalisasi tadi atau mungkin dalam pendekatan industri kita sebut dengan industri 4.0 gitu ya. Jadi ini yang saya kira Indonesia juga harus siap mengarah ke sana sehingga kita benar-benar juga akan bisa menyongsong perkembangan teknologi kekinian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan dengan terjadinya disruptif teknologi tadi itu, maka itu akan paling tidak ada dua isu utama kalau coba kami mensimplifikasi. Pertama, itu akan SDM yang memiliki kompetensi dengan keterampilan yang rendah itu akan tertinggal jauh. Jadi akan terjadi gap. Kalau memang dia tidak ingin mengimprove kemampuan yang dia miliki. Nah, yang kedua, kita akan kemungkinan kekurangan atau ketidaksesuaian kompetensi dari SDM kita yang diperlukan dengan pengguna industri. Jadi ada ketidaksesuaian tadi karena ada gap, itu pasti tidak sesuai. Tapi antisipasinya juga itu adalah kemungkinan kita akan kekurangan orang-orang yang bisa menyesuaikan dengan teknologi tadi. Nah ini kalau coba kita head to head antara kompetensi dengan digitalisasi. Jadi kurang lebih saya kira dalam konteks kompetensi dua isu utama ini yang kita lihat. Nah oleh karena itu harus ada kebijakan khususnya dari pemerintah memang yang bagaimana kita melakukan pemenuhan tuntutan kebutuhan tadi, tentu antara lain melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat dan masif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah dalam kondisi-kondisi seperti ini saya kira kalau kita bicara mengenai perpustakaan, kita tentu akan sepakat bagaimana kita meningkatkan daya saing daripada SDM perpustakaan yang kita miliki. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara mengenai daya saing SDM pustakawan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus fokus kepada kualitas. Intinya adalah di kualitas. Nah, supaya kita punya kualitas, paling tidak kita harus comply terhadap aspek teknik. Ya, comply terhadap aspek technical dan juga comply terhadap aspek regulation kan gitu ya. Jadi comply technical and regulation lah kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita bicara mengenai kualitas untuk menyiapkan daya saing SDM pustakawan kita ini, ya comply-nya paling nggak ada dua. Nah, undang-undang kita udah punya, Undang-Undang 43/2007 tentang perpustakaan. Kemudian kita sudah punya standar kompetensi di bidang perpustakaan. Kita juga sudah punya regulasi-regulasi yang lain. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ternyata di dalam peraturan pemerintah nomor 83, Bapak Ibu sekalian, ini peraturan pemerintah ya, jadi tidak kita lihat sektoralnya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa dari sisi regulasi yang ada, ini di dalam peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2019 itu tentang penyediaan tenaga teknis yang kompeten di bidang perdagangan jasa. Ini sebenarnya adalah turunan daripada Undang-Undang 7 tahun 2014. Nah, di mana di dalam peraturan pemerintah ini diatur bahwa setiap penyedia jasa wajib mempekerjakan SDM yang kompeten. Itu amanah daripada PP 83. Pengaturan lebih lanjutnya ini tentu akan dieksekusi oleh kementerian dan lembaga. Jadi ada amanah yang ada di situ. Nah, bicara mengenai perdagangan jasa ini dia merujuk kepada perdagangan jasa yang sudah diatur di dalam
WTO. Ya, jadi ini ada di situ. Ada, kalau saya tidak salah ada sekitar 12, termasuk misalnya untuk jasa pendidikan. Nah, karena ini kan kalau perpustakaan ini sangat terkait dengan jasa pendidikan. Nah, termasuk di situ. Jadi setiap penyedia jasa, artinya perpustakaan, kalau kita coba mengkontekstualkan seperti itu ya, apakah itu perpustakaan pemerintah ataupun perpustakaan swasta, itu wajib punya kewajiban untuk mempekerjakan SDM yang punya kompetensi. Nah, teknikalnya nanti itu silahkan dieksekusi tentu sesuai dengan kewenangan di masing-masing kementerian dan lembaga. Nah, ini dua hal ini yang saya kira menjadi modal kita, dari satu aspek teknis, satu aspek regulasi. Nah, oleh karena itulah ketika kita mau masuk pada tataran yang lebih global, gitu ya, bagaimana kita menyiapkan pustakawan kita? Ya tentu mau bicara globalisasi, mau bicara industri 4.0, mau bicara mengenai era digitalisasi, tentu kita harus melihat itu sebagai sebuah peluang ataupun tantangan bagi kita. Nah, agar supaya itu menjadi peluang bagi kita, tentu kata kuncinya adalah kita harus punya daya saing nasional. Itu tadi yang kami singgung, bahwa kita harus fokus kepada kualitas, technical aspek, dan juga tentu kita comply dengan regulasi. Harus punya daya saing, kuncinya dari situ. Nah, supaya kita punya daya saing nasional, maka tentu SDM yang kita miliki itu harus punya productivity. Jadi selain punya kualitas, juga punya productivity. Nah, di dalam rangka untuk memiliki productivity dan quality bagi SDM kita itu, maka tentu harus kita siapkan SDM kita yang kompeten dan profesional. Nah, ini menjadi modal kita. Bagaimana kita menyiapkan SDM yang kompeten dan profesional, itu nanti akan melalui sebuah mekanisme pengembangan SDM berbasis kompetensi. Apakah itu nantinya akan kita lakukan melalui jalur pendidikan ataupun jalur pelatihan maupun jalur pengembangan karir. Ya, jadi kira-kira alur strateginya seperti itu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara dari sisi konsep penyiapan SDM di Indonesia, paling tidak ini ada 3 jalur yang kita miliki. Pertama, bahwa penyiapan SDM yang kompeten dan profesional tadi itu bisa kita tempuh melalui jalur pendidikan formal. Ya, kita sudah punya pola itu. Yang kedua, atau kita bisa melakukan pendekatan melalui jalur pelatihan. Dan yang ketiga, bisa saja kita melalui jalur pengembangan karir kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada di unit kerja perpustakaan nasional, itu adalah jalur-jalur dalam rangka untuk membangun SDM pustakawan yang kompeten. Nah, cuma sekarang ini adalah bagaimana agar jalur-jalur yang kita tempuh, apapun itu, apakah melalui pendidikan, pelatihan, maupun pengembangan karir, itu memiliki satu goal yang sama, yaitu SDM yang kompeten. Nah, goal yang sama inilah yang hemat kami perlu kita tentukan. Ya, perlu kita tentukan SDM yang kompeten di bidang perpustakaan itu seperti apa profilnya. Profiling kompetensi itu kan seperti apa. Sehingga jalur pendidikan, jalur pelatihan maupun jalur pengembangan karir kita punya satu tujuan yang sama, yaitu menuju kepada profil kompetensi yang memang sudah ditetapkan. Nah, oleh karena itulah di dalam rangka untuk mendefine profil kompetensi yang kita perlukan, kita harus lihat apa yang diinginkan di dunia real. Kalau tadi yang di sebelah kiri ini kan proses penyiapannya, tapi kita harus lihat di dunia realnya seperti apa, atau di tempat kerjanya seperti apa, di workplace-nya seperti apa, gitu ya. Nah, inilah yang harus kita define, kita harus bisa identifikasi kebutuhan-kebutuhan kompetensi yang diperlukan saat ini. Apakah itu yang terkait dengan kompetensi technical aspeknya, ataukah mungkin yang terkait dengan kompetensi manajerial aspeknya,
atau mungkin yang terkait dengan kompetensi sosial. Ya, jadi paling tidak 3 jenis kompetensi inilah yang kita perlu identifikasi, dan inilah yang nantinya menjadi profil kompetensi daripada yang harus dituju oleh setiap jalur-jalur tadi. Ya, jadi dalam konteks kita itu kita menyebutnya dengan istilah standar kompetensi kerja. Jadi identifikasi, menemukanali kompetensi-kompetensi untuk 3 aspek ini itu kita tetapkan dalam sebuah standar kompetensi kerja yang bagi Bapak Ibu di perpustakaan ini sudah menjadi ketetapan secara nasional. Nah, saya ingin menyinggung sedikit dari aspek penyiapannya tadi, dari sisi lembaga pendidikan dan lembaga pelatihannya yang memang ini harus kita lihat kembali Bapak Ibu. Bagaimana kita memperbaiki rantai supply-nya, ya khususnya kalau misalnya kita singgung terkait dengan pendidikan ataupun pelatihan vokasi, kan gitu ya. Rantai supply-nya ini harus kita perbaiki. Kalau tadi saya katakan bahwa jalur-jalur tadi ini menggunakan goal yang sama, dalam hal ini adalah standar kompetensi, maka tentu dalam rangka untuk memperbaiki rantai supply ini, maka inilah yang goal tadi, ya standar kompetensi ini yang harus kita bawa masuk ke dalam perguruan tinggi. Apakah itu universitas, politeknik, pendidikan dan pelatihan vokasi, SMK misalnya, ya sekali lagi tentu kita harus sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan juga yang tidak kalah pentingnya sesuai dengan era teknologi informasi yang ada saat ini. Nah, dengan demikian bisa jadi ini akan banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nah, ini polanya, jadi proses perbaikan itu tentu ada redesign kurikulum. Ya, paling tidak Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan lembaga pendidikan dan pelatihan itu paling enggak ada 4 skill atau 4 kompetensi yang harus kita masukkan di dalam kurikulum-kurikulum kita. Literasi digital, soft skill, technical skill, sampai kepada productivity skill. Ya, jadi tentu saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita ingin melakukan itu, barulah kita akan melihat bagaimana kita bicara mengenai pengakuan. Bagaimana kita membuktikan bahwa jalur-jalur tadi ini memiliki kompetensi. Nah, tentu kita harus punya satu profil kompetensi yang kita sebut tadi dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 236 tahun 2019. Di dalamnya itu ada 116 unit kompetensi, kemudian juga barusan disampaikan tadi ada kerangka kualifikasi nasional di bidang perpustakaan nasional. Nah, sekali lagi tentu pengakuan proses inputnya di lembaga pendidikan dan pelatihan untuk bisa bicara mengenai pengakuan proses, tentu ada stempel atau ada akreditasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan tersebut. Prosesnya nanti, outputnya lembaga pendidikan dan pelatihan itu harus disertifikasi. Itu salah satu bentuk pengakuan. Pengembangan karir juga sama. Jadi membangun pengakuan berbasis kompetensi itu, ya lembaga pendidikan, pelatihan dan pengembangan karir tentu ada quality assurance di masing-masing proses-proses tadi. Tapi ujungnya adalah sertifikasi. Nah, membangun pengakuan kompetensi inilah yang kita lihat. Kalau kita bicara mengenai itu harus ada lembaga yang bisa kita gunakan sebagai basis untuk mendapatkan pengakuan. Lembaga itu yang diakui oleh negara dalam hal ini adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sebuah lembaga untuk membangun pengakuan berbasis kompetensi tentu dia harus punya sistem yang traceable, gitu ya. Kemudian ada panduan yang komprehensif, ada perangkat-perangkat asesmen, kemudian tentu prosesnya bisa kita tanggungjawabkan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah dia akan comply dengan international standard. Jadi inilah perangkat infrastruktur untuk membangun pengakuan berbasis kompetensi. Nah, oleh karena itu, ketika kita infrastrukturnya sudah ada, dari sisi supply-nya, penyiapannya juga sudah baik, maka kita masuk kepada proses pengakuannya. Pengakuannya itu melalui kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang di dalamnya memang punya tujuan pemberian pengakuan kompetensi
kompetensi kerja. Jadi inilah instrumen. Kalau tadi perangkatnya sudah siap, infrastrukturnya sudah siap, ini adalah instrumennya bagaimana kita membangun pengakuan kompetensi untuk SDM yang kita miliki. Nah, sehingga kalau Bapak mungkin Ibu sudah biasa melihat National Qualification Framework Indonesia ini, nah tentu ini bisa ditempuh melalui jalur pendidikan formal, jalur pelatihan dan pengalaman. Nah, di tengah inilah yang kita sebut dengan qualification. Ya, jadi pustakawan kita itu ada di kualifikasi berapa? Nah, ini tentu di balik angka 1 sampai 9 inilah terkandung muatan tadi mengenai unit-unit kompetensi yang sudah kita tetapkan dalam SKKNI. Nah, ini jalur ketika kita punya KKNI, ya, jalur pendidikan formal. Jadi kita boleh mencetak pustakawan kita melalui jalur pendidikan formal, jalur profesi juga bisa, jalur pelatihan juga bisa, atau bahkan kalau kita mau cari yang ekstrim, itu bisa kita juga tempuh melalui jalur yang sifatnya pengalaman ataupun mungkin dia belajar secara mandiri, gitu ya. Karena apalagi teknologi yang ada sekarang. Nah, dalam konteks ASEAN, saya ingin menyampaikan bahwa ASEAN sudah punya ASEAN Qualification Reference Framework. Jadi kita punya AQRF, dan kita sudah menyandingkan antara kualifikasi nasional kita, KKNI kita, dengan kualifikasi ASEAN. Nah, kualifikasi ASEAN itu ada 8. Bapak Ibu sekalian, ini 1 sampai 8 yang ASEAN. Ini punya Indonesia 1 sampai 9. Ya, ini punya negara-negara ASEAN yang lain, ada yang 7, ada yang 5, bahkan ya sekarang ini yang 10 udah nggak ada, tapi dulu ada 10, seperti Filipina kan gitu ya. Nah, ini sudah dilakukan referensi dan sudah di-endorse. Jadi ada baru beberapa negara ASEAN yang sudah di-endorse kesetaraannya dengan level ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina gitu ya, kemudian Thailand dan Malaysia. Jadi kita sudah melakukan referensi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita punya KKNI, maka inilah yang akan menjadi currency, mata uang kita kan gitu ya. Mata uang kita di ASEAN itu seperti ini. Jadi setelah dilakukan referencing antara Indonesia sama ASEAN, ini kira-kira benchmarknya seperti ini. 9 Indonesia itu setara dengan level 8-nya ASEAN. 8 Indonesia itu setara dengan level 7-nya ASEAN. 7 Indonesia setara dengan level 6-nya ASEAN, dan seterusnya. Karena sekali lagi ASEAN hanya punya 8. Nah, level 1-nya Indonesia itu ya hampir sama lah dengan level 2-nya ASEAN. Kita juga di level 2 juga kita agak lebih tinggi daripada level 2-nya ASEAN, cuma memang dia hanya ada di porsi ASEAN-nya hanya ada di level 2. Jadi pembagiannya seperti ini. Nah, inilah yang kami sebut tadi, kalau kita punya kualifikasi, misalnya tadi ada KKNI perpustakaan di level 4, berarti kalau level 4-nya Indonesia itu akan setara dengan level 3-nya ASEAN. Kurang lebih begitu cara membacanya yang sederhana. Cuma memang nantinya ada proses-proses yang harus kita lakukan, karena nanti ada AQRF board gitu ya, yang akan menjustifikasi semua itu. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita punya standar kompetensi dan kualifikasi, maka inilah yang akan menjadi quality assurance bagi kita, baik itu untuk training and education tools, kemudian juga bisa menjadi assessment tools, atau bahkan menjadi management tools. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Standar kompetensi ini dan kualifikasi nasional menjadi instrumen di dalam rangka untuk membangun pengakuan tadi. Tentu ini nanti akan disiapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan. Saya kira itu begitu, Bu Ulus, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mukhtar, luar biasa. Mudah-mudahan seluruh peserta sudah menyerap ya, dari mulai A sampai Z-nya, sampai terakhir adalah AQRF, Asian Qualification Reference Framework, yang itu Indonesia sudah termasuk di dalamnya. Next, we will go on to Ibu Lourdes.
CV beliau mohon ditampilkan. How are you, Ibu Lourdes? I'm okay. Great. Yeah. Can I start now? Not yet. Wait a minute. I will Okay. little bit your curriculum vitae. Ibu, the Honorable Lourdes David is a member board for librarians and chair CPD or Continuous Professional Development Council for Librarians, Professional Regulations Commissions. And she has work experience as director of Rizal Library Ateneo de Manila University, director of UP College of Science Library, assistant director for information, Reksam Penang, Malaysia, UNESCO consultant, Akukoa, chemistry instructor, part-time graduate faculty for these subjects. And she has so many awards and recognitions and also papers. I already received your complete curriculum vitae, and it takes around five pages to read it. Okay, now you have your time, about 30 minutes, please. Yes, okay, I will. Ito na ba? Diba? Okay? Paalisin mo itong kanan kasi hindi ano. Alisin mo yung kanan. Hindi ito. Good morning. Got you. Morning. Wait lang. Wait, just a moment. Okay. Simulan mo lang sa umpisa. Ito. Double click. Yan. Hey, thank you. Can you Welcome. make it full screen? Again? Full screen? Full screen. Yes, it is full screen. Yes. Okay. Can you see? Yeah. Got you. Yeah. Thank Okay. you. Yeah. So, Bapak Muhammad Sharif Bando, Director of the National Library of Indonesia, Ibu Puro Titi Haryanti, Prime Secretary of the National Library of Indonesia, Ibu Ofi Sofiana, Deputy of Library Materials and Information Service Development, Bapak Denny Kurniadi, Deputy of Library Resource Development, Ibu Upong Sumiati, Head of Librarian Development Center, and Bapak Utjar Asis, Director of Competency Standardization and Job Training of the Ministry of Manpower. Salamat lagi. Thank you for inviting me to your international seminar on librarian competencies, recognition, and development in global competitive era. In this regard, I will share with you the Librarian Competency Network and Framework and the Librarian Continuing Professional Development and Career Progression in the Philippines. I have had somebody translate it for me so that it is easy for us to understand one another. What are the objectives of my presentation? I would like the participants to understand and gain insights on how to promote their competencies as librarians. Number two, I also would like to have participants recognize and develop librarian competencies in the global competition era. And third, I want to present the education and practice of librarianship in the Philippines as an example of developing and promoting librarians' competencies.
The scope of the presentation will include 6 parts. Part 1 is professionalization of librarianship in the Philippines. 2 is our library education and licensure exam. 3 is the national competency-based standard for Filipino librarians. And 4th, the Philippine Qualifications framework and the national qualifications framework of Indonesia, so that I can show how our qualification frameworks will merge. And part 5 is the continuing professional development and career progression. And the last one is the marketing and promoting of librarianship in the Philippines. So let's talk about professionalization of librarianship in the Philippines. Why did we professionalize? Because the image of librarians was very low. It is an act modernizing the practice of librarianship in the Philippines and repealing the first act, which is 6966. So, this one now is the Philippine Librarianship App of 2003. What did it do? It created the Board for Librarians, the first law, and delineated the scope of the board exam and identified the proof of passing the board exam as the certificate of registration and the professional identification card. The next act specified that only graduates of BLIS and MLIS may take the board exam. And we added 2 more functions to the board, which is the preparation of the Code of Ethics and the preparation of the technical standards for Filipino librarians. It also provided for a reciprocity clause so that we can work in Indonesia, you can work in the Philippines, but I have to explain that later on. What is the scope of the examination? 1. Selection and acquisition of multimedia sources of information. 2. Cataloging and classification. 3. Indexing and abstracting. 4. Reference, bibliography, and information services. 5 is organization, management, and development and maintenance of multimedia-based library and information service, and laws. The practices affecting the practice of librarianship. And the last one is information technology. Okay? Then, in part 2, I will talk about the library education and the licensure exam. Our Commission on Higher Education prepared Memorandum Number 24, which revised the curriculum of library and information science. And so what the board does is it studies the curriculum and makes what we call a table of specifications so that we can use that as a basis for the examination questions. Thus, the degree title is now Bachelor of Library and Information Science. In the past, it can be anything. Bachelor of Library Science, Bachelor of Science in Library Science, but this time it's already very clear, Bachelor of Library and Information Science. The curriculum was based on the IFLA guidelines for professional library information education program and various library schools abroad. The ICT subjects were increased to 6 subjects or equal to 18 units. The specified jobs for graduates who are not licensed and those who are licensed
are also provided by the law. This is our minimum requirements. So we have the Introduction to Library and Information Science, Collection Management, Information Resources and Services, Information Resources and Services 2, Organization of Information Resources, Indexing, Management, and Information Literacy. Then we included materials for children and young adults, plus research. So we have a thesis for our Bachelor in Library and Information Science, and then we have library practice. But if you take a look at our information technology, we have information processing and handling in library information centers. Then we have web technologies. We have digital libraries and resources, programming, systems analysis and design, and database design for libraries. So as you can see, there are many ICT now, whereas in the past we only had 3. Plus, we also have what we call special topics. So the student can choose from any of the special topics 6 units that she wants to specialize in. So, in our library practice, we have total of 6 units. The 3 units will be 100 hours in academic libraries and 100 hours in school libraries. And library practice 2 will be 100 hours in public libraries and 100 hours in special libraries. At the end of the practice, they will submit a portfolio describing what they observed, their learning, and their recommendations. Then, because when we have this curriculum, we make the table of specifications, okay? So we devise it in collaboration with the deans of the library schools and the Philippine Association of Teachers of Library Science. We present the table of specifications for public hearing before we make a resolution. And the final approved TOS is distributed to all the schools so that they know what to expect in the examination. This is how our table of specifications look. We have the difficulty level of easy, moderate, and difficult. It means that 30% of the 100 questions or 30 questions will be easy, 50% or 50 questions will be moderately difficult, and the last 20% or 20 questions will be difficult. What do we use in making this decision? It is Bloom's taxonomy. So in Bloom's taxonomy, you have remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. This is the new Bloom's taxonomy. So for example, I will do questions for basic concepts in cataloging and classification, which is 2% of the 100. We will have then questions 1 to 10. Sorry about that. 10% of the 100, which is questions 1 to 10. And so I will have several subtopics. So this subtopic is explained, and I will ask only 2 questions, 1 and 2, and I will choose whether I want to make it easy, moderate, or difficult. So in total, you have 30 questions, 50 questions, and 20 questions. Now, we will talk about the National Competency-Based Standards for Filipino Librarians. It is divided into 2.
personal competencies, and professional competencies. There are 4 divisions for professional competency: managing information resources, managing information services, managing IT resources, and managing information organizations. What are the personal competencies? We have good oral and written communication skills, customer service orientation. This is very important because we have to show our customers that we are important, we are needed, and that they should come to us if they need their references to whatever problems they have that need information. We also need leadership skills because we must know how to lead people. We must know how to speak to people. We also have lifelong learning skills, and this is where continuing professional development comes in. In our country, we especially need CPD or continuing professional development before we can renew our ID. And then we have ethics and values, must know how to deal with your suppliers, with your colleagues, with your clients, and so on. And interpersonal competencies among your colleagues, plus cultural. You must know what culture there is in the Philippines, what are the practices in the different provinces, and so on and so forth. Then we have what we call our professional competencies. So for example, in managing information resources, what must you know? You must know how to select, acquire, catalog, and classify. You must be able to manage your collection. What are you going to weed out? What are you going to retain? What are you going to buy? It's here. In e-resources management, this will include your databases. This will include your books, your journals, and preservation. How are you going to treat your materials so they are preserved? And then we have indexing and abstracting. For the next competency, which is managing information resources, we have access services. You must be able to provide access to your clients. You must be able to advise them on what to read. You must be able to provide them with information if they have other things that they need. We try to include that in our training, plus children's services. So if you look in the internet, we have a lot of storytelling for the children. That is part of managing information services. Next, we have managing tools and technologies. These are your ICT. So a Filipino librarian must know hardware, must know software, must know internet services and web applications, and computer security, safety, and ethics. We also need to know application tools and technologies like systems development and design. We need to be designing, we need to do programming. And lastly, we have to know how to make our local area networks, how to connect to our wide area networks to the internet, and so on. And the last is managing information organizations. You have to know strategic planning and policy formulation, financial management, budgeting, and funding, project management and research, personnel management, public relations, marketing and promotion,
collaboration and networking, and facilities management. Now, so that our librarians will learn about these things, we hold seminars like the one that you are holding now, because you don't learn all of this in class. What about the Philippine Qualifications Framework? Papa Moktarasi's already introduced some of this. No? In fact, he dealt with it extensively. But I would like to show you the relationship between the library and the qualifications framework. So we have the Asian Economic Community, which really aims to have librarians go to other countries. Librarians will study in Malaysia, study in Indonesia, study in the Philippines, work also in all the countries in the ASEAN. So I will show you our Philippine qualifications framework, the Indonesian qualifications framework, the ASEAN qualifications framework, or what we call the one that blends together all of this and relate it to the mutual recognition of professional qualifications. Okay, so we are supposed to be able to move freely from country to country because the areas of cooperation will be human resources development and capacity building. To be able to do that, we need to recognize our professional qualifications. So we have the NQF and the PQF and the ASEAN qualifications reference framework, as shown earlier. And this is our Philippine qualifications framework. You can see we have 8 levels, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, corresponding to different levels in our educational system. So we have from grade 1 up to grade 12, which is the same as yours, I think. But we also have our technical education and skills development, where we have called TESTA. They get NC1 equivalent to L1, NC2 equivalent to L2, NC3 equivalent to L3, NC4 equivalent to L4 or level 4, and a diploma equivalent to L5. If, however, you go through the academic route, not the vocational route, from grade 12, you go directly to your bachelor's degree or baccalaureate, your post-baccalaureate or master's degree, and your doctoral and postdoctoral. Now, this will be equivalent to level 8. This will be equivalent to level 7. And the baccalaureate is equivalent to level 6. Now, even the NC1 can go to baccalaureate, NC2, 3, 4, and the diploma can go to the baccalaureate. And all of this is level 6. So in the Philippines, if you finish only a bachelor's degree, you are at level 6. You need to move up to 7 or 8, which is master's and doctoral in the academic area. But you can also move up in the professional area through continuing professional development. Now, this is the one shown earlier for Indonesia, and he already explained this, so I'm not going to explain it anymore, but I will show you the match. So for example, 1 to 9 is Indonesia, Philippines is 1 to 8. They are going to match it. Your 9 will be 8 in the AQRF, ASEAN Qualification Reference Framework. Your 1 is also 1. For us, our 2 for you will have difference. So these are only
examples and